wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sabil, Kepala SMP Negeri 3 Kota Bangun, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara ya Pak ya. Ya, di sini saya mendapat tugas sebagai calon guru penggerak itu untuk mewawancarai Bapak tentang cara-cara Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah selama ini. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Salah satu caranya adalah yang efektif adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di kondisi secara pasti. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak? Kita melaksanakan rapat secara musyawarah bersama keputusan bersama ya, iya, Pak ya? Keputusan bersama. Tentunya yang berpihak kepada murid ya? Tentunya berpihak kepada kepentingan semua, sehingga semua. tidak ada yang dirugikan dalam permasalahan itu. Oh iya Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah pertama, kita mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya dengan sesuai dengan fakta. Lalu kita adakan rapat untuk musyawarah mengambil keputusan yang terbaik di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Kalau dilemanya itu bisa diselesaikan dengan secara pribadi, salah satu yang kecil adalah memanggil yang bersangkutan untuk selesai pengambilan ke sekolah. Oh gitu ya Pak ya. Melalui surat panggilan. Oh surat panggilan. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya banyak permasalahannya yang kita harus tantangannya faktor pertama itu adalah selama ini kita lakukan kadang-kadang kita melihat selalu itu bahwa kasusnya seperti ini, padahal sebenarnya permasalahannya sudah bisa kita harus selesaikan dengan secara musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan sekolah. Iya, itu ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Apabila permasalahan itu bisa kita selesaikan langsung di tempat, kita selesaikan. Oh iya. Tapi kalau permasalahannya itu harus melalui suatu musyawarah, kita musyawarah. Oh iya Pak. Nah, jadi gitu. Tergantung kasusnya. Karena kasus-kasus seperti ini seharusnya harus diselesaikan secepat supaya jangan ada perkembangan dia kepada lingkungan sekolah. Tidak berlarut-larut gitu. Tidak berlarut-larut dan sebagainya. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada, sebenarnya ada. Kalau adanya itu gini, untuk mengetahui itu kita lihat siapa yang mengetahui secara pasti permasalahan itu. Kita panggil secara face to face untuk membicarakan sebetulnya kejadian apa yang terjadi selama ini untuk mengambil keputusan ke depan. Oh itu ya Pak ya, jadi faktornya ini ya, iya. Kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita lihat dulu apa masalahnya. Untuk mempermudah mengambil keputusan kita harus fokus kepada permasalahan yang ada. Oh gitu ya. Mungkin itu saja ya Pak ya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih atas informasinya, atas pengalaman yang sudah Bapak bagi kepada saya. Semoga ini nanti bermanfaat buat saya ke depannya. Terima kasih banyak Bu, kalau gitu. Iya. Semoga sukses. Iya. Makasih Pak ya. Semoga sukses. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Selamat sudah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan menghadapi dilema-dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang selama ini Bapak pimpin. Iya. Dan sekali lagi terima kasih Pak ya atas waktunya. Iya. Kita mulai ya Pak ya. Iya. Silahkan Bu. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak selama ini? Kalau selama ini yang saya rasakan itu terjadi perbedaan antara guru kelas dengan guru bidang studi, khususnya kalau di SD itu guru agama. Oh gitu ya. Nah, guru agama ini kadang-kadang kan cara menentukan nilai berdasarkan apa adanya. Oh gitu ya. Padahal KKM agama ini kan tinggi ya, 75. Nah, memang selama ini guru berpedoman pada pengetahuan dan afektifnya. Iya. Tapi kurang memperhatikan nilai-nilai anak-anak di luar sekolah. Jadi cara mengatasinya saya pendekatan kepada guru agama agar penilaian itu tidak hanya di sekolah, tapi selama dia berada di lingkungan luar sekolah, misalnya pada saat dia mengaji atau belajar di TPA, ini tolong supaya diperhatikan. Jadi selama ini ya itu kami pendekatannya seperti itu, dan guru kelas kayaknya bisa menerima. Jadi sehingga ada tambahan nilai lah di samping di jam pelajaran. Itu selama ini yang kami lakukan. Terus Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik caranya. Kami ya menghadirkan beberapa orang guru yang mengalami ada sedikit perbedaan itu, kami panggil di ruang kepala sekolah. Nah, kami tanyai permasalahannya apa satu persatu. Mereka mengutarakan, saling mengutarakan satu persatu. Akhirnya saya menengahi. Nah, memang dalam satu sisi satu orang guru ini bagus pendekatannya untuk disiplin yang baik. Tapi dalam satu sisi kita harus memperhatikan ya moral-moral yang ada. Nggak bisa langsung selama semua anak kita terapkan. Jadi mereka akhirnya ya sadar bahwa memang harus ada kombinasi antara guru yang satu, guru yang lainnya itu saling melengkapi. Mungkin itu yang kami rasakan selama. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau selama ini tergantung dari permasalahan ya. Kalau permasalahannya itu sangat mendesak, saya langsung panggil pada saat itu ke ruang guru. Misalnya guru ini menghadapi ada perbedaan dengan guru yang lain dan harus diselesaikan, langsung saya panggil. Tapi seandainya keadaannya tidak terlalu mendesak, biasanya saya kirim surat dulu Bu. Iya, ke gurunya. Nanti kita bertemu dulu. Nah, saya panggil satu lagi bertemu, kemudian saya temukan kedua-duanya baru itu. Tergantung permasalahannya Bu. Supaya selesai. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang pertama ya pendekatan personil dari guru yang satu dengan kepala sekolah, guru yang kedua saling keterbukaan. Jadi selama ini kami harapkan guru-guru itu selalu kalau sebelum masuk kelas harus berada di kantor dulu. Kita bisa membicarakan hal-hal yang bermanfaat untuk pembelajaran. Jadi mereka boleh ngobrol apa saja, tapi yang berkaitan sharing. Kemudian istirahat demikian juga sebelum pulang sekolah, kumpul dulu, mereka saling terbuka satu sama lain. Jadi saling melengkapi lah. Itu selama ini yang bisa. Sehingga dengan adanya keterbukaan itu, mereka bisa saling menghargai satu sama lain, bisa memberi saran, pendapat. Jadi kepala sekolah itu istilahnya sebagai
penengah aja lah. Penengah, ya. Nggak mungkin membela satu dengan Iya, yang lain. betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, terkadang-kadang ini di samping masing-masing guru itu memiliki ciri dan Iya. yang berbeda-beda, kita susah kadang-kadang yang Iya. untuk menyatukan. Iya. Itu yang kendala pertama. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Iya. Tapi alhamdulillah lah selama ini meskipun Masih ada bisa, kendala-kendala masih bisa kita Oh, selesaikan. iya. Iya. Ya, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa Ya. yang Bapak jalankan? Ya, selama ini saya lihat tergantung dari kasusnya. Oh ya, iya. Bu, ya. Kalau kasusnya memang sangat mendesak harus diselesaikan, Hmm, ya pada saat itu. iya. Tapi seandainya apabila kasusnya itu tidak memerlukan yang penyelesaian secara mendesak, ya kita jadwalkan Oh, gitu ya, waktu-waktu tertentu. Iya, gitu. iya. Baik, yang terakhir Pak ya. Iya. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang pertama adanya kerjasama Oh, di antara kerjasama, sesama iya. guru ini. Ya, itu yang pertama. Kedua adanya keterbukaan. Keterbukaan Nah, tadi itu. ya. Iya. Dan saling menghargai satu Iya, dengan betul. yang lain. Itu mungkin. Iya. Iya. Berarti sudah selesai nih wawancara Oh, iya. saya Pak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada saya itu ada manfaatnya Iya. nanti untuk saya ya, Makasih, Bu. untuk saya terapkan di Iya. sekolah saya Iya. gitu. Ya, mungkin itu Bu yang bisa kami jawab Iya, dan iya. kami sampaikan. Iya. Sebelumnya minta maaf ya, karena selama ini dalam keadaan kurang Oh, sehat, iya, jadi iya. suaranya mungkin agak Iya, iya. kurang jelas. Iya, Dan ya keadaan sekolah kami seperti ini, karena Iya, sekolah kami termasuk sekolah yang terpencil ini. Terima kasih Iya. banyak Pak ya Iya, atas iya. waktunya. Sama-sama, Sekali Bu. lagi mohon maaf sudah Iya, mengganggu. nggak apa-apa Bu. Kalau ada perlu bisa datang. Oh ya, terima Iya. kasih Pak ya. Ya, Iya. sama-sama Bu. Ayo. Ya. Semoga Saya permisi. berhasil lah. Bu. Iya, Iya. amin.